Halo semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang ke-30 kalinya. Akhirnya aku sudah menyelesaikan kartu bercerita yang ke-30 kalinya. Jadi kartu yang sudah aku tentukan itu seperti petani, dokter, bola, dan lain-lainnya. Di sebuah padang pasir yang luas yang tak bernama, hiduplah seorang petani itu yang tua, namanya Pak Raka. Ia bukan petani biasa. Alih-alih menanam padi atau jagung, Pak Raka memilih sesuatu yang lain, yaitu kaktus. Kaktus-kaktusnya ini tumbuh tegak yang di ladang pasir, yang menghadap mentari yang menyengat setiap hari. Nah, tapi si Pak Raka ini mencintai mereka. Mereka tumbuh tak butuh banyak, tapi memberikan banyak, katanya sambil menyiram kaktus dengan botol semprotan kecil. Namun, kehidupan Pak Raka berubah pada suatu pagi. Saat sedang memeriksa kaktusnya yang paling tua, ia mendengar suara klek, klek, klek di antara pasir. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang menggelinding ke arahnya. Sebuah bola, bukan bola biasa, warnanya perak yang mengkilap, yang ada simbol aneh yang memantulkan cahaya seperti hologram. Pak Raka mengambil bola itu. Seketika bola terbuka seperti kelopak bunga. Dari dalamnya muncul robot kecil, sekepal besi dengan dua kaki seperti laba-laba dan matanya bulat biru yang bersinar lembut. Robot itu berkata, "Unit AXI-7 mencari induk data. Pemilik tidak diketahui. Mode pengembara aktif." Pak Raka bingung. Nah, membawa robot itu pulang ke gubuknya. Ia menamai robot itu si bola. Karena bola itu tak hanya tempat asalnya, tapi juga bisa kembali membungkusnya untuk berkamuflase. Pasar kota kecil, ramai warna-warni, musik khas daerah. Beberapa hari kemudian, Pak Raka membawa kaktus hasil panennya ke pasar tradisional untuk dijual. Si bola ikut dalam keranjang. Di pasar, orang-orang kaget melihat robot kecil yang bisa menari dan menghibur anak-anak. Dalam sekejap, gerobak Pak Raka dikerubungi banyak pembeli. Kaktusnya ludes dalam waktu setengah jam. Keren sih. Dalam waktu setengah jam bisa ludes jualannya. Namun, keramaian pasar membawa bahaya. Seorang pedagang misterius yang selalu membawa anjing penjaga melihat si bola. Ia adalah kolektor teknologi lama dan tabu bahwa robot seperti itu berasal dari proyek militer rahasia yang hilang dalam badai gurun 20 tahun yang lalu. Malam harinya, saat Pak Raka dan si bola kembali ke rumah, mereka diikuti anjing. Penjaga itu menggonggong dari kejauhan. Si bola langsung merespons, matanya berubah merah. Ia memproyeksikan layar hologram ke dinding gubuk yang menampilkan gambar masa lalu laboratorium bawah tanah, senjata, dan seorang wanita muda. Namanya Dr. Mayang. Ia menjabat sebagai ilmuwan proyek Aether, memiliki status yang itu hilang. Pak Raka terdiam. Ia mengenal nama itu. Dr. Mayang adalah putri dari teman-temannya. Dulu ia datang ke gurun untuk membuat proyek penelitian, tapi tak pernah kembali. Cahaya senja di atas danau, bunga teratai mekar. Si bola tampaknya mengenali sesuatu. Ia meminta dibawa ke sebuah tempat danau biru, satu-satunya danau alami yang di tengah gurun. Tempat itu ditumbuhi bunga teratai merah yang mekar hanya setahun sekali. Hanya malam bunga penuh.
Pak Raka mengayuh perahunya menuju tengah danau. Si bola menyala, berputar cepat, lalu mengeluarkan pancaran sinyal dari tubuhnya. Teratai-teratai bereaksi, salah satunya terangkat dan dari bawahnya muncul pintu logam yang tersembunyi. Nah, pintu itu membuka tangga turun ke bawah tanah. Mereka menemukan bunker rahasia yang ditinggalkan. Di dalamnya, layar yang berdebu masih menyala redup. Di tengah ruangan tergeletak sebuah kapsul berisi seorang wanita dalam kondisi tertidur seperti sleep. Si bola bergetar, induk data ditemukan, mencocokkan Dr. Mayang. Statusnya adalah hidup. Status medisnya adalah kritis. Pak Raka tuh panik, ia tahu ia tak bisa menyelamatkannya sendiri. Di rumah sakit yang futuristik, ruangan operasi penuh alat robotik. Pak Raka segera membawa kapsul itu ke rumah sakit terbaik di kota. Di sana mereka bertemu dengan dokter spesialis Zero Recovery, Dr. Intan yang juga seorang ahli neuromedis. Dr. Intan dengan bantuan data dari si bola melakukan prosedur yang sangat rumit. Mereka menggunakan teknologi masa lalu dan masa kini untuk menghidupkan kembali Dr. Mayang. Selama 2 hari, seluruh tim bekerja tanpa henti. Akhirnya, Dr. Mayang membuka matanya. Beberapa bulan kemudian, Pak Raka kembali ke ladangnya. Kaktus-kaktusnya kini berbunga, fenomena langka yang dia anggap membawa berkah. Si bola kini tinggal di rumah, menjaga ladang, membantu menanam. Di pasar, anak-anak mengenalnya sebagai robot bola yang bisa bermain lempar tangkap. Dr. Mayang mendirikan pusat penelitian ekologi dan teknologi yang di dekat danau. Dibantu oleh Pak Raka dan Dr. Intan, mereka menanam teratai merah sebagai simbol harapan dan kehidupan yang baru. Dan anjing penjaga milik kolektor misterius itu apa? Kini dia menjadi sahabat si bola. Mereka berlari-lari di gurun setiap sore, mengejar bola yang selalu kembali ke tempat asalnya. Kadang yang kita tanam bukan hanya tumbuhan, tapi juga harapan. Dan kadang, bola yang bergulir tanpa arah bisa membawamu pulang ke rumah yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih kartu bercerita yang ke-30 kalinya.